Nusantara, where legends are born to the roar of the Surabaya, bersiaplah. Bulan September nanti, Stadion Gelora Bung Tomo akan jadi saksi langkah awal Timnas Indonesia sebelum terjun ke medan perang sesungguhnya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma FIFA Matchday biasa, tapi dua laga pemanasan yang bisa membuka jalan bagi wajah-wajah baru Garuda untuk unjuk gigi di depan publik sendiri. Dan di antara nama-nama tersebut, ada harapan besar untuk kembalinya sang predator yang tengah berjuang pulih, Ole Roemeny. Tapi ini bukan cuma soal persiapan kita. Rival-rival berat di grup B, Arab Saudi dan Irak juga sedang memanaskan mesin mereka. Ada yang mulai menguji formasi, ada yang terang-terangan meremehkan kita. Pertanyaannya, siapa yang akan benar-benar siap saat Oktober tiba? Oke, mari kita ulas selengkapnya. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Tanggal 1 sampai 9 September nanti, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya akan jadi markas sementara Timnas Indonesia. Dua laga FIFA Matchday ini, Garuda akan menjajal kekuatan Kuwait yang saat ini duduk di ranking 138 FIFA dan Lebanon yang ada di ranking 112. Tidak jauh memang ranking mereka dengan timnas kita yang berada di ranking 118. Secara hitung-hitungan, kemenangan atas Kuwait akan memberikan tambahan 4,47 poin, sementara mengalahkan Lebanon bisa menambah 5,17 poin. Tapi sebaliknya, kekalahan akan menggerus poin kita hingga 5,53 poin lawan Kuwait dan 4,83 poin lawan Lebanon. Jadi, selain ajang pemanasan, dua laga ini juga punya peran penting untuk menjaga posisi Indonesia di ranking FIFA. Dan memang laga ini nanti sempat ada kritik dari sebagian netizen. Katanya kenapa main di kandang, bukan tandang seperti yang dilakukan rival kita. Apalagi dengan alasan PSSI main di home, karena lawan tertarik rasakan atmosfer Indonesia dan banyaknya YouTuber serta influencer yang pada bikin konten. Padahal di Oktober nanti di round 4, kita akan langsung bermain tandang di kandang Arab Saudi. Buat sebagian orang, laga tandang penting untuk mengasah mental. Tapi kalau kata Mimin sih, mau main di home atau away itu bukan masalah besar. Pemain kita sudah terbiasa menghadapi atmosfer kandang dan tandang di level klub. Mental mereka sudah terbentuk. Yang terpenting adalah bagaimana cara bermain kita bisa semakin solid, terorganisir, dan mematikan. Bagaimana menurut kalian? Patrick Kluivert pun punya target yang jelas di dua uji coba ini. Bukan sekedar menang, tapi juga mencoba format baru, meracik kombinasi pemain dan mungkin memperkenalkan wajah-wajah baru yang siap tempur di Oktober nanti. Jadi biar sekalian toh, ngenalin pemain baru di home. Nusantara, where legends are born to the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 islands. Di tengah persiapan ini, satu nama yang terus jadi perbincangan adalah Ole Roemeny. Sang penyerang yang langsung nyetel di debutnya ini sempat terkena cedera ankle di Piala Presiden 2025. Operasi pun harus dilakukan dan saat ini ia menjalani pemulihan di Belanda, dibantu oleh tim medis Oxford United serta Timnas Indonesia. Kabar baiknya kondisi Ole semakin membaik, bahkan saat ini sedang melakukan pemulihan lebih cepat. Memang, dia dipastikan absen di FIFA Matchday September nanti. Tapi harapannya jelas, pada bulan Oktober saat round 4 dimulai, Ole siap untuk kembali memimpin lini depan Garuda. Kalau sampai ini terwujud, kita akan melihat salah satu senjata paling mematikan timnas kembali beraksi. Tapi Kluivert dan PSSI tidak mau hanya mengandalkan kebugaran Ole. Dari dapur transfer pemain keturunan, dua nama sudah disiapkan untuk menggebrak. Yang pertama, sudah resmi diumumkan, Mauro Zelstra, striker muda tajam milik FC Volendam. Yang kedua, masih belum diresmikan, tapi namanya sudah beredar luas. Miliano Jonathans, pemain muda berbakat berusia 21 tahun dari FC Utrecht dan punya darah Indonesia dari Depok. Media Belanda sudah mengabarkan bahwa Miliano sebentar lagi akan meluncur ke Indonesia. Pengamat sepak bola Bung Ropan pun memuji potensinya, menyebut bahwa anak muda ini bisa memberikan warna baru di lini serang timnas. Bayangkan saja jika Oktober nanti kita punya kombo maut di depan. Ole Roemeny yang haus gol, Mauro Zelstra yang punya naluri predator, dan Miliano Jonathans yang lincah menusuk dari sisi sayap. Tiga karakter berbeda yang kalau disatukan bisa membuat pertahanan Arab Saudi dan Irak benar-benar kerepotan. Is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done.
Sementara kita mempersiapkan diri di Surabaya, dua rival berat di grup B juga tidak tinggal diam. Arab Saudi memilih jalur berbeda. Mereka habis mengikuti Gold Cup di Amerika Serikat pada Juli lalu. Hasilnya campur aduk. Menang tipis 1-0 lawan Haiti, imbang 1-1 dengan Trinidad dan Tobago, lalu kalah 0-1 dari Amerika Serikat dan 0-2 dari Meksiko. Di September nanti, mereka akan terbang ke Eropa untuk menghadapi Republik Ceko yang berada di ranking 41 dunia. Langkah ini jelas untuk mengasah permainan melawan tim dengan kualitas tinggi, tapi juga jadi resiko besar kalau hasilnya negatif. Irak justru memilih Asia Tenggara sebagai tempat uji coba. Mereka akan ikut Kings Cup di Thailand pada FIFA Matchday September. Laga pertama melawan Hong Kong, dan kalau lolos akan bertemu pemenang antara tuan rumah Thailand dan Fiji. Tidak berhenti di situ, Federasi Sepak Bola Irak bahkan sudah menyiapkan total 5 pertandingan uji coba, termasuk melawan negara-negara tetangga di Timur Tengah dan Afrika. Presiden IFA, Adnan Darjal, terang-terangan bilang bahwa Irak akan siap tempur di round 4 dan yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pengamat mereka, Hasan Ahmed, bahkan lebih jauh lagi, menyebut grup B lebih mudah daripada grup A dan memprediksi Irak akan jadi juara grup mengungguli Arab Saudi dan Indonesia. Tapi di balik optimisme itu, ada masalah yang mungkin tidak mereka sadari. Pelatih Graham Arnold saat ini sedang pusing memikirkan kebugaran 5 pemain pilar Irak. Ada yang belum punya klub, ada yang status kontraknya belum jelas, bahkan ada yang kehilangan ritme karena jarang bermain. Nama-nama seperti Ali Jassim, Hussein Ali, Osama Rashid, dan Peter Korkis saat ini masih belum pasti masa depannya. Artinya, walaupun mereka meremehkan Indonesia, kondisi internal mereka jauh dari kata sempurna. Dan disinilah letak peluang kita. Saat rival sibuk dengan persiapan dan problem internal, Indonesia diam-diam mematangkan strategi, menyambut wajah baru, dan menunggu momen untuk memberikan kejutan di Oktober nanti. World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor. Di atas kertas, Arab Saudi dan Irak memang punya label favorit di grup B. Arab Saudi dengan status tuan rumah, Irak dengan optimisme tinggi dan sejarah lolos Piala Dunia 1986. Tapi sepak bola bukan hanya soal sejarah dan ranking. Ini juga soal momentum dan kesiapan tim saat laga dimulai. Indonesia punya beberapa faktor yang bisa jadi pembeda. Pertama, masuknya pemain-pemain baru yang bisa langsung mengangkat kualitas serangan. Jika Oktober nanti kita punya Olormeni yang sudah pulih, plus Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans, itu berarti Kluivert memiliki variasi serangan yang jauh lebih kaya dibandingkan di round 3. Kedua, solidnya kerangka tim yang sudah terbentuk sejak awal tahun. Dengan pemain-pemain yang terbiasa bermain di liga luar negeri dan menghadapi atmosfer tandang, mental mereka sudah teruji. Ketiga, peluang memanfaatkan kelemahan rival. Arab Saudi terlihat belum stabil di laga uji coba terakhir. Bahkan, kita kalahkan di pertemuan terakhir. Sementara Irak punya masalah kebugaran dan situasi kontrak pemain kunci yang belum jelas. Jika semua faktor ini dipadukan, bukan tidak mungkin Indonesia mencuri poin penting di laga tandang pertama melawan Arab Saudi. Lalu melanjutkan tren positif saat menghadapi Irak. Kuncinya adalah disiplin, memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan menjaga konsistensi sepanjang 90 menit. Dua laga di Surabaya bulan September nanti bukan cuma sekedar uji coba. Disitulah kita akan melihat wajah baru timnas Indonesia yang mungkin jadi penentu nasib di round 4. Publik akan melihat bagaimana Patrick Kluivert meramu taktik, menguji kombinasi pemain, dan mempersiapkan senjata rahasia sebelum pertempuran di Arab Saudi dan Irak dimulai. Olormeni mungkin belum turun di Surabaya, tapi semua mata akan tertuju padanya untuk comeback di Oktober. Dan jika benar, Mauro Zelstra serta Miliano Jonathans resmi bergabung, kita bisa punya trio serangan yang siap memporak-porandakan pertahanan lawan. Arab Saudi dan Irak boleh percaya diri, bahkan meremehkan kita. Tapi mereka harus ingat, timnas Indonesia hari ini bukan lagi tim yang mudah ditebak. September akan jadi pembuka, Oktober akan jadi ledakan, dan siapa tahu kejutan besar itu akan dimulai dari Surabaya. Across the oceans wide on FaceTime road.